ini boleh dilakukan untuk siapa saja, tidak peduli agamanya apa, mau Islam, Hindu, Buddha, Kristen, boleh mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, keberlimpahan, kebahagiaan selalu menyelimuti kita ya, selalu di setiap waktu. Oke, untuk kali ini saya akan sharingkan tentang suatu amalan yang dengan amalan ini dijamin siapapun ya yang mengamalkan pasti akan tercukupi kebutuhannya, akan terpenuhi segala kebutuhannya selama hidupnya. Ya tentunya selama mau mengamalkan ini ya. Amalan ini sudah pernah saya sharing di Facebook saya ya. Mungkin sudah ada seminggu atau beberapa hari yang lalu lah. Tapi kalau seminggu lebih. Dari yang saya sharingkan di Facebook itu, alhamdulillah banyak di antara teman-teman saya yang inbox japri sama saya, mereka berbagi pengalamannya selama mengamalkan ya, macam-macam ya yang dialami. Ada yang mengalami suatu pengalaman mistik, ada yang bertemu ini, bertemu itu, macam-macam lah intinya. Ada juga yang alhamdulillah dari sisi finansialnya bisa membaik, yang tadinya nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan, yang tadinya kesulitan di dalam masalah hutang, alhamdulillah bisa terurai ya, meskipun belum lunas 100% ya, tapi setidaknya permasalahannya itu bisa seolah-olah ya dianggap sudah selesai gitu. Jadi banyak testimoni sebenarnya, tapi di sini saya tidak akan sharing, tidak akan menunjukkan testimoninya ya. Karena apa? Karena dengan adanya testimoni justru banyak yang terjebak. Terjebak bagaimana? Terjebak pada ambisi ego. Menjadi salah niatnya, salah tujuannya, salah di dalam mengamalkannya. Yang seharusnya amalan itu sebagai kendaraan saja, hanya sebagai media untuk suatu perjalanan yang benar, malah menjadi alat atau media atau kendaraan bagi perjalanan yang keliru, yang arah tujuannya salah. Itu saya sebut sebagai terjebak tadi. Itu jebakannya di situ. Sehingga apa? Dari jebakan itu bukannya permasalahan terurai, bukannya mengalami suatu pencerahan, bukannya memperoleh jawaban-jawaban yang mencerahkan dari segala permasalahannya, malah justru mengalami keruwetan, malah semakin bertambah masalahnya. Selain itu, yang saya harapkan di sini untuk teman-teman ketika mengamalkan ini ya kita hanya berbekal modal yakin gitu. Yang penting yakin. Nah, yakin ini nggak perlu logika lagi gitu. Jadi kalau saya kasih testimoni, saya kasih contoh-contoh testimoni ya, justru itu nanti akan menghidupkan logika teman-teman. Semakin hidup logika kita ya semakin jauh kita dari keyakinan yang sebenarnya. Dan perlu saya sampaikan terlebih dulu lagi ya, meskipun saya sudah sering menyampaikan ya, ini supaya apa? Supaya kita tidak salah niat, tidak salah tujuan, tidak salah dalam pengeterapan atau pengaplikasian suatu amalan ini. Bahwa kita di dalam mengamalkan ini nanti ya, meskipun tadinya kita itu bermasalah, punya masalah atau punya keinginan, pertama cukup kita sadari saja adanya permasalahan di dalam kehidupan kita. Cukup kita sadari saja adanya keinginan yang muncul di dalam diri kita. Nah, dari adanya keinginan, adanya permasalahan itu, maka jadikan keinginan atau permasalahan itu sebagai motivasi atau pendorong kita untuk melangkah
berjalan untuk bergerak kembali kepada Tuhan. Nah ini yang sebenarnya ya ini. Kemudian kita menggunakan suatu amalan, yaitu sebagai kendaraan kita, sebagai pembuktian kita, sebagai sarana kita untuk menyatakan kebenaran kita, kesungguhan kita di dalam menjalani perjalanan kembali ini. Sebagai pembuktian kita bahwa kita ini benar-benar melakukan suatu perjalanan menuju Sang Ilahi. Kita benar-benar berjalan kembali kepada Tuhan. Tidak ada perjalanan yang selain tidak kepada Tuhan. Jalan yang benar, satu-satunya jalan kebenaran adalah perjalanan menuju Tuhan, perjalanan kembali kepada Tuhan. Hanya itu. Ini namanya ketauhidan. Jadi ketika mengamalkan itu ya bukan karena supaya lunas hutang, bukan karena supaya dapat apa yang kita inginkan, bukan. Karena keinginan atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu sebetulnya juga hanya informasi saja, hanya ayat supaya kita bersegera untuk kembali kepadanya. Hanya informasi atau ayat atau petunjuk bahwa kita bermasalah itu karena ada yang kotor di dalam diri kita, ada yang tidak selaras, ada yang konslet di dalam diri kita, maka kita perlu melakukan pembenahan, pembersihan. Nah, kita mengamalkan ini berarti kita sedang melakukan pembersihan, melakukan perbaikan-perbaikan terhadap konslet-konslet yang di dalam diri kita. Hanya itu. Jadi bukan untuk menyelesaikan atau memenuhi atau memuaskan keinginan ambisi ego kita terhadap hal-hal yang kita pikirkan, itu bukan. Soal permasalahan di luar diri kita, masalah apapun ya, itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya secara otomatis. Yang perlu kita lakukan adalah penggenaan hati, penggenaan niat, tujuan agar tidak salah lagi. Ya, kalau niat dan tujuannya salah ya nanti bukannya permasalahan kita selesai, malah tambah masalah. Oke, amalannya apa? Amalannya yaitu istighfar dan sholawat. Di dalam video saya yang ada ya, di dalam video saya pernah memberikan amalan sholawat, istighfar juga pernah, tapi kan beda-beda. Ada yang sholawat 5.000 kali, ada yang istighfar saja kan gitu. Untuk kali ini saya berbagi amalan sholawat dan istighfar. Ini jadi satu. Kalau amalan tuh ya sebetulnya banyak sekali ya, seperti halnya metode di dalam meditasi itu banyak sekali. Tetapi kita kan tidak tahu amalan mana, metode mana yang cocok untuk kita. Makanya ada banyak pilihan. Nah, kalau kita sudah menemukan suatu amalan atau metode yang cocok untuk diri kita, ya udah itu saja didalemin, diamalkan dengan sungguh. Nggak usah tolak-tolak kepencet amalan sana sini yang lain, nggak perlu. Kalau memang harus berpindah melakukan amalan yang lain, nanti dengan sendirinya tuh kita akan dipermudah oleh Tuhan, digerakkan untuk menuju amalan yang lain, yang baru. Dan itu bukan karena kita mengikuti ambisi ego kita, tapi memang perjalanannya tuh seolah secara alamiah, secara otomatis ya dengan enaknya, mudah gitu loh. Oke, jadi untuk kali ini yang akan saya sarankan adalah suatu amalan, yaitu beristighfar dan bersholawat. Nah, ini tadi saya carikan karena saya carikan dalilnya, karena masih banyak di antara teman-teman yang masih butuh penjelasan lain dari dalil atau ayat itu ya. Nah, ini tadi saya catat karena saya takut salah ya, jadi saya catat lagi. Kalau untuk istighfar, nah di sini kalau di dalam Al-Qur'an yaitu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang pada intinya maka beristighfarlah, dalam arti memohon ampunlah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Niscaya Allah akan mengampuni kalian, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, Allah akan memberikan harta benda yang banyak, memberikan anak-anak. Nah, dalam arti itu adalah rezeki.
semua itu rezeki gitu. Kemudian ada juga di dalam hadis, yaitu melazamat istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhakin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang mendalamkan, melanggengkan atau mengistiqomahkan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala keruwetan atau permasalahannya. Allah juga akan memberikan rezeki yang tidak terkira, tidak terduga-duga, tidak disangka-sangka. Ini hadis yang pertama tadi, ayat Quran. Jadi tidak disangka-sangka itu ya dilalah gitu loh. Ketika kita butuh dilalah, tiba-tiba ada aja jalannya. Dan untuk sholawat ya, kalau untuk sholawatnya juga ada ini hadisnya. Man sholla alayya kulla yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha fil akhirati wa salasina fid dunya. Jadi siapa yang bersolawat kepada Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, setiap harinya 100 kali, maka Allah akan memenuhi hajatnya 100 hajat. 70 hajat diberikan di akhirat dan 30 diberikan di dunia. Di hadis lain, man aksara sholat ta'alayya agnahu ta'ala ginan la faqra ba'dahu. Jadi siapa yang memperbanyak membaca sholawat, maka Allah akan mengkayakannya, akan membuat dia menjadi kaya dan tidak akan fakir setelahnya. Kemudian ada di hadis lain, yaitu man sholla alayya kullaya min khamsi mi'atin lam yaftakir abada. Di hadis lain juga ada yang kesimpulannya ya, yaitu siapa yang bersolawat terhadapku setiap hari 500 kali, maka dia tidak akan mengalami kefakiran selamanya, dia tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Banyak ya, sebetulnya banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan tentang manfaat, barokah dan fadilah dari istighfar dan sholawat. Nah, tapi juga jangan mudah percaya ya. Artinya apa? Kita buktikan dulu. Kalau Allah sudah memberikan suatu keterangan, pernyataan, ya kita harus membuktikannya. Apa yang perlu kita buktikan? Allah memerintahkan kita untuk beristighfar, untuk bersolawat. Ya kita buktikan dulu. Kita beristighfar dan bersolawat. Baru Allah membuktikan janjinya. Allah mencukupi, membuat kita menjadi kaya, tidak membuat kita menjadi kekurangan, kan gitu. Jadi kita buktikan dulu, baru Allah membuktikan gitu. Kemudian bagaimana cara mengamalkan ini? Cukup di mohon maaf sebelumnya ya, ini tadi ada yang 100 kali, ada yang 500 kali, ada yang sebanyak-banyaknya. Nah di sini yang akan saya sharingkan, yang akan saya bagikan kepada teman-teman itu sesuai yang saya dapatkan. Karena biasanya dari berbeda guru itu ya berbeda caranya, berbeda kaifiahnya, biasanya kan gitu. Nah ini yang sesuai yang saya dapatkan, yaitu membaca istighfar dan sholawat 1000 kali. Dan ini boleh dilakukan untuk siapa saja, tidak peduli agamanya apa, mau Islam, Hindu, Buddha, Kristen, boleh mengamalkan ini. Ini hanya sebagai kendaraan kita untuk memperoleh pengampunan Allah, sebagai kendaraan kita untuk sebagai kendaraan kita di dalam bertobat, di dalam kita berjalan kembali kepada Allah, menggapai pengampunan dan rahmatnya. Hanya itu. Sampainya kita kepada Allah, berarti kalau kita sampai kepada Allah berarti kita sampai kepada yang maha kaya. Kalau sudah bersama yang maha kaya, otomatis kita nggak mungkin miskin, nggak mungkin kekurangan gitu. Dan ini kita harus yakin. Keyakinan kita harus kita buktikan. Bagaimana kita membuktikan? Ya lakukan ini. Kita baca istighfar setiap hari, kita baca sholawat setiap hari. Artinya berarti kita ini ketika melakukannya berarti kita itu sedang berjalan, berproses menuju Tuhan. Kita sedang berjalan, berproses menggapai pengampunannya, rahmatnya. Dan nggak perlu kita bertujuan supaya itu tadi ya, untuk
supaya segera lunas hutang. Justru kalau kita ingin segera, kata segera ini sebetulnya ambisi, karena kekhawatiran dan ketakutan kita, efek dari pikiran kita, logika kita. Pikiran dan logika itu menciptakan sensasi rasa takut, panik, khawatir, cemas, keraguan. Jadi intinya pokoknya lakukan saja dan jangan banyak tanya. Bukannya saya nggak mau menjawab atau nggak bisa menjawab ya, karena semakin Anda bertanya, apapun jawaban saya itu hanya akan menimbulkan semakin banyaknya pertanyaan-pertanyaan lain, dan itu justru akan menjauhkan dari keyakinan, dari kemantapan hati, dan juga akan menjauhkan diri kita dari dorongan yang kuat untuk mengamalkan. Akhirnya apa? Nggak jadi mengamalkan, tidak jadi praktek. Nah itu juga yang biasanya mengefek ya, efeknya hidup itu semakin sulit. Dapat teknik, amalan, dapat metode, tidak dipraktekkan. Ini akan dampaknya akan kembali pada diri kita sendiri, kerutan dan keruwetan hidup. Oke, jadi itu ya, cukup membaca istighfar dan sholawat setiap hari. Waktunya, tempatnya gimana? Bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Yang pada intinya setiap hari 1000 kali. Boleh dengan duduk, berdiri, sambil beraktivitas boleh. Yang penting dalam satu hari satu malam itu 1000 kali. Tapi kalau mau yang lebih afdal, lebih bagusnya ya di malam hari 1 kali duduk 1000 kali. Istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali. Bacaannya gimana? Nah ini untuk yang non muslim, bacaannya kalau istighfar adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Untuk sholawatnya, untuk bacaan sholawatnya cukup yang pendek-pendek saja. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Nah itu 1000 kali. Setelah selesai istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, maka kemudian kita berdoa. Doanya apa? Nah ini yang juga harus, ini juga penting ya. Doanya apa? Doanya cukup kita mendoakan orang lain. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah kami, ampunilah semua keluarga dan masyarakat, dan semoga semua keluarga dan masyarakat bertobat, mengabdi, sujud kepadamu. Amin. Hanya itu saja doanya, nggak neko-neko, cukup itu saja. Oke, untuk teman-teman ya, ini tidak wajib ya. Jika terdorong untuk mengamalkan ya silakan, jika tidak juga tidak apa-apa. Saya hanya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, dari yang saya tulis di Facebook saja, saya hanya menyarankan menuliskan supaya mengamalkan 1000 kali. Itu sudah banyak yang mengalami suatu kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Ada yang mengalami pertumbuhan spiritualnya, kesadarannya, ada yang mengalami terurainya permasalahan-permasalahannya, banyak ya. Dan ingat, tidak ada yang instan, dan kita mengamalkan pun bukan untuk mengejar hasil, bukan untuk memperoleh, bukan untuk tujuan seperti yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita melakukannya ya lillah, karena Allah, karena Tuhan, hanya itu. Dikatakan karena Tuhan karena kita melakukannya sebagai jalan kita kembali ke pangkuannya, jalan kita kembali kepada rahmat dan maghfirahnya, hanya itu. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat, dan silakan di share ya, dibagikan kalau mau berbagi. Kalau mau berbagi dengan teman-teman, mungkin ada teman-teman kita yang mengalami suatu permasalahan, bisa jadi ini adalah jodohnya, amalan ini adalah jodohnya gitu. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.